Ching Chen, lama kita tidak tidur bersama. Di mana dadamu? Kenapa badanmu keras sekali? Seperti batu. Aduh, ada mesum. Ching Chen, aku tidak suci lagi. Yeyun, bukannya sudah kubilang, harusnya tidur di sofa. Kenapa kamu malah tidur di kasur fair? Kukira kamu bohong. Ternyata benar ada sahabat. Salah paham. Salah paham. Dia ini siapa sih? Aku bodyguardnya. Jenis yang 24 jam. Hei nona kecil, kamu sakit. Kamu yang sakit. Ching Chen, cepat pecat dia. Yeyun kan bukan dokter, asal ngomong aja. Tanya saja dia. Apa sering mimpi buruk? Badan lemas berkeringat. Tiba-tiba terbangun malam. Dari dada sampai punggung. Seperti ditusuk sakit menusuk-nusuk. Dasar ngaco. Semalam aku tidak merasakan. Itu karena, semalam aku tidur di samping. Ohayongku. Meredakan gejala. Fair. Apa yang dia bilang benar? Kamu benar sakit? Kuma kedang-kedang. Kamu kan tahu. Aku ini artis besar. Siang syuting terus sibuk. Mungkin cuma kurang istirahat. Yeyun, bisa sembuhkan VR? Tentu bisa. Tidur bareng beberapa kali pasti sembuh. Kazir, aku bintang besar. Kebenaran Kentera, mana mungkin tidur denganmu? Lagi pula aku sudah punya tunangan. Dia penerus Tian Mingfu. Statusnya jauh di atas preman seperti, tak sebanding sama sekali. Nona, penyakitmu harus segera diobat. Kapan saja bisa. Kau bisa mati. Jangan menolak pengobatan. Jangan ikut campur. Aku peringatkan, jangan berani mendekatiku. Kalau tunanganku tahu, dia pasti. Fair, kau kenapa? Lelah berkepanjangan, penyakit laten kambuh, harus segera ditangani. Aku panggil Sunshine. Sudah terlambat. Yeon, pergi kah? Apa yang kau lakukan? Tidak tahu malu. Aku sedang menyelamatkannya. Jika menunggu tabib gadungan datang ke sini, dia sudah mati. Aku lihat jelas. Kau melecehkan Fair. Percaya tidak percaya. Masih membantah? Seharusnya aku tak dengar kakek. Membawamu pulang. Jika bukan untuk menyelamatkan, aku takkan ikutmu pulang. Baiklah. Urusanku bukan wilayahmu. Segera keluar dari rumahku. Pergi ya pergilah. Aku punya tunangan. Kukira kau istimewa? Ha. Fair. Fair, kamu sudah bangun? Aku merasa jauh lebih baik. Belum pernah segini nyaman sebelumnya. Mungkinkah dia yang benar-benar menyembuhkan Fair? Aku salah paham tentangnya. Di mana Yeyun? Si pelit ini dikomentarin dikit aja, langsung pergi. Ini apaan sih? Qin Cheng, lihat ini. Perjanjian pernikahan dari Permaisuri Mulong Cheng, dengan cap resmi dua pihak. Yeyun ini, ternyata punya ikatan pernikahan dengan Ching Chen. Kakek sudah menikahkanmu dengan jodoh terbaik. Beberapa tahun lagi dia akan menikahi. Hahaha. Oh, ternyata dia. Duh. Kok ada dua lagi di sini? Aku dan Yeyun. Ternyata juga punya ikatan pernikahan. Tenenggengku. Ternyata Yeyun juga. Dia adalah penerus kuil langit. Bagan bintang menunjukkan dia ada di sini. Carry tahu. Grapsu, di mana sushinya? Tungguaku. Hei, barangmu jatuh.
Direktur MU, sudah ketemu. Departemen Investasi Konsorsium kami baru saja ke grup Su, menginvestasikan 1 miliar. Su Zinjao sedang di Hotel Naga Terbang, mengadakan upacara penandatanganan. Kakek, zaman sekarang ini masih pakai sistem pertunangan kontrak? Keluarga Su bisa sampai hari ini, semua berkat Guru Langit dulu. Mengko Batak Dermo. Baru bisa merubah nasib keluarga kita, yang hampir hancur. Sekarang Murid Guru Langit sudah turun, kamu menikah dengannya. Bagi keluarga Su, akan jadi keberuntungan besar. Kakek, keluarga Su sampai hari ini karena usahaku sendiri. Dan soal yang kakek bilang, Guru Langit itu, dia cuma dukun penipu. Kalian semua ditipunya. Sinyao, jangan keras kepala. Jika janji pernikahan tak dipenuhi, hukum alam akan membalas. Keluarga Su akan bangkrut total. Sudahlah, aku paham. Selamat datang di acara Konglomerat Mu. Untuk investasi ke Grup Su kami, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih semua. Kepada Konglomerat Mu, tenang saja. Aku Su Xingyao, pasti takkan menyesuaikan. Miss Su, mari kita tandatangani kontrak. Silakan, Direktur Zhao. Silakan. Sayang. Istri, akhirnya kita bertemu. Dia siapa? Kenapa panggil Nyonya Su istri? Lihat dia antusias sekali. Jangan dia benar. Suami Nyonya Su? Gaya berpakaiannya ketinggalan zaman. Nyonya Su sekarang, kekayaannya sudah lebih dari 1 miliar. Masa ada suami yang tidak pantas begini? Kamu siapa? Apa yang kamu omongin ini? Aku tunanganmu. Kakekmu dan guruku dulu sepakat menjodohkan kita. Aku turun gunung ini untuk menikahimu. Nyonya Su, ini bagaimana? Tuan Zhao jangan khawatir. Ini pasti orang he'll attack jealous. Akan kusuruh dia pergi. Aku tak kenal kamu. Aku tak pernah punya perjodohan dengan siapapun. Sejar pergi dari sini. Begini, dulu kakekmu minta guruku mengubah nasibmu. Mengubah nasib sial menjadi baik dan meninggalkan surat perjodohan. Sekarang belum kenal, nanti lama-lama bisa akrab. Aku tak pernah ada hal seperti ini. Kita sama sekali tak ada hubungan. Cepat pergi. Kamu mau ingkari janji? Lupakan soal perjodohan yang tak ada. Bahkan jika ada, aku Su Xingyao takkan pernah mengakuinya. Ini. Kontrak ini telah ditandatangani. Takdir menuntutnya. Kau berani ingkar janji di depan umum? Mau membatalkan pernikahan? Yang tak pernah ada. Kenapa harus kukatakan? Ingkar janji pernikahan. Kau tak takut keluarga Shu mengulangi bencana tanpa kontrak pernikahan? Semua yang keluarga Su dapat akan hilang selamanya. Kau sanggup menerima ini? Grup Su pernah hampir bangkrut. Tuan Su yang menyelamatkan, membawa grup Su dari jurang, kembali ke kejayaan. Kini dapat investasi 1 miliar dari grup MU, jadi bintang bisnis Jiang Cheng. Kau cuma orang kampung, berani nikmati hasilnya? Tuan Su cantik dan sukses, carrier Gemileng. Kau SI kodak-kodak. Mau makan daging angsa? Pergi sana bocah. Ini hari penting Tuan Su. Jangan mengganggu pemandangan. Benar. Dengar tidak? Aku bintang bisnis terkemuka, bintang baru dunia usaha. Sedangkan kau, cuma orang desa tak berarti, tak pantas jadi tunanganku. Semua yang kau punya. Berka de Wantak Diragung. Jika Perlindangan Ilan. Koakan ke Ilangan Penggalanya. Surat nikah. Surat pernikahannya sudah hilang. Kau bisa pergi sekarang. Kau merobek janji pernikahan. Harus tanggung konsekuensinya. Basa basi.
Keajaiban tersembunyi dalam waktu. Perubahan besar akan terjadi. Bukan di langit. Bukan di bumi. Directure Shu. Sepertikabu Yang Mangabur Kampandangan. Semua Yang Kodapatkan. Pada akhirnya akan sia-sia belaka. 1 miliar ini dari grup MU kami untuk investasi ke grup Su. Begitu stempel besar kami dicapkan, semuanya akan tetap. Ramalan surgawi menunjukkan. Kau tak bisa mencapnya. Saksikan baik-baik. Berhenti. Kalian siapa? Berani membuat masalah di sini. Bukankah itu pemenang penghargaan Kujia bintang top saat ini, Luo Faya? Film yang baru saja dirilis, Shanghai Pictures, memecahkan 10 miliar box office. Bintang abad ini yang sebenarnya. Dan wanita di tengah itu, Aranya Elegant, terlihat sangat familiar. Siapa dia? Kau adalah CEO grup Su Xingyao. Kau siapa lagi? Merusak upacara penandatanganan kontrakku. Apa kau sanggup menanggung akibatnya? Karena aku sudah di sini, maka upacara penandatanganan ini tidak perlu dilanjutkan. Begitukah? Seseorang, usir semua pembuat onar ini. Berhenti. Tuan Zhao, jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Tidak akan menunda penandatanganan. Apa kau tahu siapa dia? Dia? Bukankah dia hanya membuat masalah? Dia adalah CEO grup MU, CEO Mu Qingchen. Presiden MU, apa yang membawa presiden ke sini tiba-tiba? Kalau aku tidak datang, kontrak ini sudah akan kau tanda tangani, meski cuma 1 miliar. Tapi uang keluarga MU kan, bukan sembarang orang bisa ambil, seenaknya saja. Ken, acara investasi grup MU kali ini, segera dihentikan. Presiden MU, mengapa Anda batalkan investasi? Aku MU Kinceng bertindak, perlu jelaskan ke kamu? Presiden MU, investasi terserah keputusan Anda, tapi saya tidak terima. Perusahaan Su pernah hampir bangkrut. Akulah yang menyelamatkan dan menghidupkan kembali. Konsorsium MU sebelumnya sudah melakukan riset mendalam pada kami. Sudah dipastikan tidak ada masalah, baru melakukan investasi. Kalau hari ini Anda tidak bisa berikan jawaban yang masuk akal, bagaimana meyakinkan semua orang? Benar, ini merusak reputasi konsorsium MU. Betul. Presiden MU membatalkan investasi tanpa alasan. Harus ada penjelasannya. Ingkar janji sangat merusak reputasi konsorsium MU. Benar. Presiden MU ini membuat banyak orang marah. Akan sulit diselesaikan. Lihatlah. Baik. Kamu mau alasan? Aku berikan. Kamu telah menyakiti pria saya. Alasan ini cukup meyakinkan? Haha. Direktur Su, aku sudah bilang tadi. Sepertikabu Mangabur Kampandangan. Usaha sia-sia. Kau sengaja datang untuk menghancurkan aku, ya? Sudah kukatakan, kau yang langgar perjanjian Dulwan. Jika kau mengakui pertunangan dengan Yilyon, atau setidaknya, bicarakan baik-baik pembatalan pertunangan dengan Yeyun, tidak akan sampai begitu. Semua sudah diatur. Ini karma. Aku malah harus berterima kasih pada. Kalau bukan karena kau, Meribek Surat Pertunangan, Yeyun takkan jatuh ke tanganku. Hei, Direktur Su, aku juga berterima kasih. Suami baik-baik ini ditolak, malah jadi rezekiku. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Tenang saja, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Nanti, aku dan Yeyun akan punya banyak anak. Hidup bahagia selamanya. Hahaha, Yeyun. Ayo pulang. Sayang, ayo pulang. Milikku. Milikku, dia milikku. Lepaskan. Lepaskan, ini milikku. Kamu siapa? Aku tunangan. Ini perintah putri kedua surga, perjanjian pernikahan dari guruku. Apa?
Ya ampun, C'est Maquin Bagnac, c'est Maquin Galac. kalau dinikahi, bisa setiap hari dihukum. Aku pemberian putri utama surga. Kalian semua harus mundur. Meskipun aku, surat nikah dari putri ketiga. TAPI, ada pepatah mengatakan, yang besar kalah sama kecil, yang tua kalah sama muda. Apa kamu setuju, sayang? Ini ke bintang Luo Fair, berkelahi demi pria? Tapi pria itu, siapa sebenarnya? Bahkan MU kinceng 100 miliar. Rela berebut. Ini sangat keterlaluan. Yang bawa pedang siapa? Jangan-jangan. Putri keluarga bela diri? Palsu. Tidak mungkin. Palsu. Semua ini bohong. Semua ini palsu. Pakmu. Dia penipu. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Su Xingyao jangan kurang ajar. Awas ku perlakukan kau dengan kasar. Pakmu. Jika terulang lagi, aku akan habisi kau. Kau. Galaknya bukan main. Aku tak mau menikahi satu put. Tak jadi nikah. Jangan lari. Sayang, aku ini lembut kok. Director Su. Tidak boleh seperti ini. Semua yang kukerjakan susah payah ini akan sia-sia begitu saja? Tidak mungkin. Aku takkan membiarkan ini. Pasti masih ada cara. Pasti masih ada jalan keluar. Tuan O, MU kinceng kembali hidup, membawa pulang seseorang, bernama Yi Yun, bisa menyembuhkan si tua itu. Aku harus bagaimana sekarang? Panic APA? Ada aku yang melindungimu. Seluruh kota Jiangqing, tak ada yang berani sentuh kamu. Tapi si Yun itu bisa memecahkan kutukan bulan gerhanaku. Pasti punya latar belakang kuat. Cari seseorang untuk intip latarnya. Tuan O, apa kau tidak mau menghabisi dia sendiri? Kau siapa? Perani suruh aku? Dasar orang kampung, tak layak kubunuh sendiri. Atasi sendiri. Tenang Tuan Wu. Ye Yun itu tak akan lama lagi akan kunyahkan dari Jiangqing. Wanita yang keminta carry. Sudah ketemu? Sudah. Dia orangnya. Bagus. Segera atur. Harry Bandit Jiangqing. Keluarga mu mina war 10 juta. Untuk nyawa Yi Yun. Guruku tak kasih uang. MU kinceng tak bayar gaji. Seorang ahli spiritual seperti aku terpaksa makan roti kukus. Kau Yi Yun kan? Tuan, eu comme à l'âme takpasti, Kezimbangan Beruba. Maukah meramal? Boleh, remakanlah. Apakah hari ini kau akan celaka berdarah? Tentu tidak. Tapi Koyang akan selaka. Kau tahu saya paraku. Dari tulang alismu menonjol. Sifat jahat terpat. Cakra tengahmu dipenuhi aura kelam. Penu d'Andam Kezuma. Kau bukan preman. Ya jagoan kriminal. Dasar bocah, berani sekali kau. Menggina Tiger Master kami. Tiger Master penguasa. Dunia bawah tanah Jiangqing. Dijuluki macan gunung. Semua kalangan harus tunduk padanya. Sekarang kau tahu nama besar Tiger Master? Cepat ramal ulang. Walau tahu kau dibayar untuk membunuhku. Tapi hari ini ko. Benar akan celaka. Oh, rupanya kau sudah tak. Larilah sekarang. Berkah dan bencana ditakdirkan. Lari tak ada gunanya. Perani juga kau. Ku beri kau belas kasihan. Dengan kematian cepat. Bunuh dan buang ke sungai. Siapa berani sentuh dia? Kalian semua mati. Bagaimana kamu menemukanku? Aku punya peta bintang dari guruku. Biar kamu lari ke ujung dunia. Tetap sias. Nah sekarang, tak perlu rebutan dengan mereka. Wah, hebat sekali. Coba aku lihat. Jangan coba-coba merebut peta bintangku. Bekla, aku lapar sekali. Ajak aku makan yuk. Ayo, kita makan. Berhenti. Siapa yang izinkan kalian pergi? Dangarkan Asiatku. Jangan macam-macam dengannya. Singu. Baka. Beruntung sekali kau dapat wanita cantik. Di jalan asirat nan masih ditemani gadis jelita.
Lain kali reinkarnasi, buka mata lebar-lebar, serang. Jagoan juga dia. Cewek, siapa asal-usulmu? Identitasku tak pantas kau tanya. Cukup garang. Tapi aku suka. Tak mungkin. Zhang Cheng, tak mungkin ada jagoan di sini. Kamu ini siapa sebenarnya? Buka lebar-lebar matamu yang brengsek itu. Lambang Dewa Perang. Kamu Dewa Perang. Dulu kau kalah di Tenggon Guruku. Guruku memberimu belas kasihan. Membiarkanmu kuasai Jiang Cheng bawah tanah. Kau malah menyalahgunakan nama beliau. Buat kejahatan begini? Dewa Perang yang mulia, dengar penjelasanku. Jiakuma penipu, penipu ulo. Aku cuma nakut-nakuti. Wang Hu, kau berani sekali. Berani hina tunanganku? Tunangkan. Dia tunanganmu. Tuan Muda, bukan. Tuan yang mulia, kasihani hamba, hamba buta mata, ampuni nyawa hamba. Sudah. Cukup. Guruku pernah bilang, setelah turun guru harus menaklukkan dengan kebajikan. Kalo Komazi Berbuaja. Meneror orang tak berdosa. Jangan salahkan aku bunuh kau. Tidak berani lagi. Sampetak berani. Pergi sana. Sayang, tadi kan bilang lapar, ayo kita makan. Boleh. Tunggu, kalian sudah sampai di Jiang Cheng. Izinkan hamba mentraktir. Kebetulan, hamba ada masalah, minta bantuan Dewa Perang. Ke Zhuang Yuan Lu. Baik-baik. Silakan. Tuan Hu tak apa-apa, dasar bodoh. Terima job, tak selidiki dulu? Nyaris mati di sini. Tes ini dibatalkan. Beritahu keluarga ngapain kasih tahu? MU Chong Yuan ini bikin gue sengsara. Gue akan kulitnya sampai habis. Terus makan saja ya. Makan. Uzi. Ko Kampangaza Kota Jiangsheng. Master bela diri ulu. Lah kok mau jadi? Kalo Pambunu Bayaran. Aduh, Tuan Ye, kau belum tahu ceritanya. Masalah ini persis yang ingin kuadukan ke Dewa Bela Diri nanti. Cepat katakan inti. Jujur saja, jelarku makang ganang. Sekarang cuma tinggal nama. Baru-baru ini datang. Orang bernama Gui Siuluo. Dia sangat misterius. Dan Kijam Tak Preparison, lebih dari setengah jagoan bawahanku sudah dilumpuhkannya. Seper kekuatan Jelap Jiangcheng sudah direbut oleh Gui Zai Aluo Itu. Geek Sulio. Orang gerbang Asura. Betul. Mengaku sebagai ketua gerbang Asura selama setengah bulan di Jiangcheng. Sudah lebih 100 perempuan jadi korban perkosaan dan pembunuhannya. Sampa, guruku menyuruh menguasai dunia bawah tanah Jiangcheng. Kau malah diam saja? Ini bukan salahnya. Gerbang Asura itu, anggotanya bukan petarung biasa. Mereka tak sebanding denganya. Dikirim berapapun akan mati. Benar. Kau kenal dia? Waktu baru turun gunung. Kebetulan melihat orang gerbang Asura memburu MU Kincheng. Kuhabisi satu orang. Oh begitu ya? Rupanya selama ini kau sudah main api dengannya? Aku mau pipis sebentar. Tuan Wu, masalah kali ini sungguh berterima kasih pada Anda. Seandainya bukan karena investasi Anda, segala sesuatu di grup Su pasti sudah hancur. Nona Su terlalu serius. Saya hanya sekedar membantu. Yang harus kau syukuri adalah peran Direktur MU sebagai perantara. Saya hanya memanfaatkan situasi. Sekarang Tuan Wu telah menguasai separuh dunia gelap Jiangcheng menjadi raja bawah tanah. Tinggal menunggu waktu. Tuan Wu mengandalkanmu. Menurutku Tuan Wu, cukup benar. Masih harus berterima kasih pada Direktur MU yang memperkenalkan Xing Yao. Kalau tidak, Xing Yao mana mungkin bisa kenal Tuan Wu yang luar biasa ini, maka Xing Yao angkat gelas untuk kalian. Nona Su. Sebenarnya jujur saja, sejak pertama kali melihatmu, saya rasa kita berjodoh. Hahaha. Tapi saya tidak rela, hubungan kita hanya sampai di sini. Jadi ingin mempererat hubungan dengan Nona Su.
Hahaha. Tuan Wu Jenggon Bagaini, bukankah kita hanya bicara bisnis? Nona Su, Tuan Wu memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika bisa menjalin hubungan dengan Tuan Wu, kebangkitan grup Su akan segera terwujud. Nona Su, kau pikir saya bantu grup Su hanya agar kau bantu saya cari uang? Saya membantumu semata karena pribadi. Tuan Wu, kita memang tidak cocok. Saya tahu prinsip. Buah yang dipaksa takkan manis. Cuma 1 malam. Setelah 1 malam, saya Wu akan membawamu meroket ke puncak bisnis. Bagaimana? Nona Su, ini kesempatan langka. Saya permisi dulu. Tuan Wu, apakah dia? Bagaimana keadaanmu? Memiliki energi spiritual tersembunyi. Diberkati langit dan bumi. Dipelai oleh semesta. Perempuan langka 1 dalam 10.000. Jika bisa mengambil energinya, kekuatan batin saya akan melonjak. Gampang saja. Aku akan langsung membawa dia, mengikatnya di ranjang. Mengikat apaan? Ini seharusnya hal menyenangkan. Sudah berapa kali kukatakan, jangan terlalu kasar. Aku ingin dia naik ke ranjangku sendiri. Su Xingyao hanya 1 malam. Cukup berikan sedikit saja. Mimpimu akan terwujud. Kok kamu lagi? Kebetulan sekali. Mengganggu terus ya? Ku kasih tahu. Antara kita berdua, sama sekali tak mungkin. Jangan ganggu aku lagi. Aku cuma mau makan. Mana ada ganggu? Lagipula. Aku punya 3 tunangan, nunggu dinikahi. HMPH, kamu yang terburuk. Kau Yeyun, kau hancurkan forum investasiku. Tak akan berhenti sampai di sini. Suatu hari akan kubuat kau dan grup MU membayar mahal. Tentu saja, hari itu takkan lama. Tunggu. Mau cari gara-gara lagi? Dahimu tampak muram, garis hidung menghitam. Benkana akan datang. Pulang cepatlah. Bangsat, berani kutakaku? Nona Su lama tak kembali. Kukira kau ternyata di sini. Ian, kau masih hidup? Mu. Kodanayamu Berutanyawa. Mazi Berani Lankan. Lagipula. Linkali Sewa Pambunu. Pilih yang lebih handal. Kau ini, lebih baik jangan ikut campur. Atau kau akan mati tanpa tempat dikabar. Siapa dia? Dia yang menghancurkan mantra laranganmu. Cukup mahir menghancurkan mantranya. Sebutkan nama. Gunung Fuankong. Rumah Guru Langit. YU. Komaklu Grandaan. Bertemu Guru Langit. Masih tidak bersujud? Kau Guru Langit? Baru beberapa waktu lalu, aku bertemu Guru Langit. Kapan muncul anak kecil yang mengaku Guru Langit ini? Jangan-jangan kau dari Xiao Tianming? Guru Langit yang kau maksud akan langsung bersujud melihat. Ku beri kesempatan bersujud dan minta ampun sekarang. Aku mungkin tidak menghancurkan jiwamu. Berani menghina Guru Langit. Berani main dengan nyawa? Tidak percaya? Baiklah, akan kuhancurkan kau sampai bertemu rekanmu di neraka. Kau yang bunuh Dugu Wuji? Dia menyalahgunakan ilmu. Mambunu Oran. Pantas mati. Bagus kau. Bunuh anggota kami. Hancurkan mantra kami. Ini jadi permusuhan. Berani lawan, Shiluamen. Kau akan bayar mahal. Bayar. Bersujud terima cap budaku. Jadi hamba sahai. Haha, kau tak sanggup. Levelmu terlalu rendah. Cari mati. Tuan, dialah orangnya. Dia adalah Ghost Asura. Sudah ku ketahui. Kenapa kau bersama mereka? Kau Miu. Berani-beraninya kau menghasut Lao Zu untuk membunuh Tuan Ye. Kulitmu akan kukupas. Zuashenhu. Kau tak bai selawanaku. Sudah cari bantuan luar? Ghost Tajura. Dewa Perang ada di sini. Zhengan Langkang. Dewa Perang. Dewa Perang atau bukan, di hadapanku Ghost Asura. Kalian sama lemahnya. Ghost Tajura, kau Sakyago. Berani memperbudak tunanganku? Hari ini ku bunuh kau. Ghost Asura, bersiaplah mati. Wahahaha, langit berpihak padaku.
Hari ini aku ambil 2 Divine Vault. Dan jadi yang terkuat, bahkan melampaui Master Langit. SI Chua ITU. Serahkan sekarang. Gan Miao Xiong Kun. Naga hijau mengelilingi matahari. Guntur api perang. Seagull Dua. Seni Surgawi Brahma Agung. Jurus Brahma Penguasa Langit. Dasar Anak Hijau. Bagaimana bisa kuasai rahasia yang hilang ratusan tahun? Geek Sulio. Waktumu sudah habis. Hahaha. Kau masih jauh dari bisa membunuhku. Lenyap. Larinya cepat sekali. MU Chong Yuan. Nasihatku untuk niat jahat muncul. Karma buruk akan menyusul jika terus membantu kejahatan. Nazi Guru Kakan Menapamu. Dasar bodyguard brengsek. Beres apa kau memberi ceramah? Jangan sok karena ada MU kinceng. Aku takkan kehabisan akal. Seluruh konglomerat MU akan menjadi milikku. Humph. Shuk Saint Jiao. Beranti. Apa yang kau lakukan? Ku kembalikan pemberian guru. Artasusi Yang Koterima. Ini tidak masuk akal. Humph. Liu Li. Ai Greco. Sialan, Yi Yun. Dendam hari ini. Pasti kubalas berlipat ganda. Dafen Yu Tianju sudah hilang selama ratusan tahun. Dari mana dia belajar itu? Tian Wu, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bukannya katamu dia kuma, orang kampung biasa? Bagaimana dia bisa dapat Dafan Yu Tianjue, ilmu rahasia tingkat tinggi? Aku juga tak menyangka, kurang ajar anak itu. Selidiki sampai tuntas latar belakangnya. Bahkan Tianming Fu tak punya ini. Bagaimana dia bisa memilikinya? Baik, akan ku selesaikan. Tian Wu, Anda juga tak bisa lawan dia? Anak Inggusen seperti dia. Apa yang perlu didekatkan? Di mana Susan Jao? Dia sedang tidak enak badan, sudah pulang dulu. Setelah kurebut sencangnya, Seagull Nu Heksi Yuluoku akan mencapai kesempurnaan. Takkan ada yang kutakuti. Meski Dafen Yu Tianju, tenang. Tian Wu. Aku akan buat Sushingya, rela menyerahkan sencangnya. Untuk kesempurnaan ilmu Anda, Aduh, HM. Kamu sadar? baju kamu yang buka? Ah, itu untuk mengusir energi jahat. Terpaksa harus begitu. Aku tidak melakukan apa-apa. Lejipila kita sudah bertenangan. Lihat ya udah lihat. Aku yang menyelamatkan. Kok malah nyalahin aku? Ini sama kayak dokter. Dokter, kamu tahu kan? Di Mata America. Tidak ada beda laki-laki atau perempuan. Katanya tidak ada beda, tapi... Tanganmu turunin dong. Turunaya. Baiklah. Lihat aku. Kok malah malu? Ah. Kenapa kamu kabur dari pernikahan? Guruku bilang, jangan cari istri yang galak. Aku galak di mana? Kamu kok kasar sekali. Aku gak peduli. Lagi pula kamu sudah lihat semua tubuhku. Kamu harus menikahi. Kamu gak masuk akal. Aku sudah menyelamatkan. Kenapa bala Budi Dongonja. Tuan, boleh saya masuk? Tidak boleh. Sebaiknya kamu pakai baju dulu. Jangan ada Yang Perlubantuan. Wahahaha. Tuan Yang Mulia.
Semalam saya manfaatkan Gui Siuluo, lagi terluka, bawa semua anak buah, kuasai kembali banyak wilayah. TAPI. Sayangnya belum ketemu persembunyian Gui Siuluo. Kekuatan Gui Siuluo gak lemah. Calodia Sambuni. Kalian gak akan temukan. Dari kejadian semalam, targetnya pasti Shencang. Shenkang? Apa itu Shencang? Shankan. Ini adalah tuah dari Shifu dan Un tuk Tunangan Mereka. Dangan menyerap Tuaini. Kultivasimu akan meningkat. Seranganmu semalam sudah hancurkan Shencang Su Xingyao. Lalu MU Chongyuan ini, kalau bersekongkol dengan Gui Siuluo, kalau sampai dia tahu MU Qincheng juga punya Shencang, dia pasti dalam bahaya. Besok aku akan ke grup MU. Kemo. Aku ingetin ya, boleh lihat tapi jangan sentuh. Wah. Director Su, mitra kerja membatalkan kerja sama satu persatu. Bisnis kami hampir berhenti. Kenapa bisa begini? Mereka bilang kami tidak bisa dipercaya, tidak mau kerja sama lagi. Bagaimana dana yang dijanjikan Tuan Wu? Sudah cair? Belum. Seharusnya tidak seperti ini. Apa benar ada hukum karma? Direktur Su, apa yang harus kami lakukan? Direktur Su mau kemana? Nona Su, silakan. Wah, Nona Su. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Tuan Wu, kita sebelumnya investasi 1 miliar yang sudah dijanjikan. Entah kapan, baru akan cair. Nona Su tidak tahu ya. Tadi malam, Tuan Wu dipukul Yiyun. Si bocah itu sampai terluka. Ziu Oceanhu rebut banyak wilayahnya. Dana yang dipegang Tuan Wu sulit cair dalam waktu dekat. Kalau Nona Su tunggu beberapa waktu lagi. Tuan Wu, Direktur MU, jujur saja, aliran dana saya hampir putus. Banyak mitra batalkan kerjasama. Kalau masih menunggu, grup Su akan bangkrut. Melihat Nona Su dalam kesulitan begini, saya sangat taktiga. Saya, Wu ini, bisa mengencangkan ikat pinggang, mengumpulkan 1 miliar ini untukmu. Terima kasih Tuan. Tapi bagaimana kau akan membalas budi saya? Apa yang Tuan Wu inginkan dari saya? Aku bisa melakukan apa saja. Wahahaha, seharusnya kau bilang dari tadi. Biar saya perhatikan baik-baik Nona Su. Dasar sandal. Tuan Wu, ini maksudnya APA? Baru semalam. Kau sudah tidur dengan orang lain? Apa yang kau bicarakan ini? Ada apa ini? Shenzong dalam tubuhnya sudah dicuri orang. Nona Su, bagaimana bisa kau seperti ini? Kemarin masih baik-baik saja. Semalam saja sudah taktain kesipian. Seandainya aku tahu. Semalam sudah seharusnya aku. Aku masih perawat. Mana mungkin ada pria? Perawan makam APA ini. Jangan buang waktu dengan omong kosong. Aku tahu sekarang. Hasty Yeyun, pasti dia. Kemarin dia bilang harus mengambil kembali Shenzong yang diberi gurunya padaku. Shenzong itu sebenarnya APA? Kau bilang kekuatan ilahi dalam tubuhmu diberikan oleh guru anak itu kepadamu? Aku tak tahu. Dia bilang begitu. Kenapa gurunya mau memberimu kekuatan ilahi? Mungkin karena aku tunangannya. Lalu Dewi Perang di sampingnya? Juga tunangannya. Oh, aku mengerti. Tonenggian Yiyun punya kekuatan ilahi. Tapi dia Dewi Perang. Ini susah diatur. Ada CEO grup MU Qincheng, Dan Bintang Luo Fair, juga bertenangan dengannya. APA. Ini. Hahaha Tuan Wu, jangan panik. Aku pasti bawa MU Qincheng, mendekatimu. Aku tak panik. Pergunakan kau bisa lakukan tugasku, aku sendiri yang urus. Semua punya kekuatan ilahi. Ya ampun. Hei berhenti, kau siapa? Ini tempat untukmu? Mander. Aku mau temui CEO MU. HMPH semua cari CEO MU. Lihat dulu penampilan kampunganmu ini. Kau pantas? Orang miskin dan anjing tak boleh masuk. Lalu anjing gitu kenapa masuk? Orang miskin dan anjing miskin dilarang masuk. Bagus. Nanti aku bilang ke Direktur MU. Akan kuminta Direktur MU. Nekangajimu. Hey. Orang miskin dan anjing miskin dilarang masuk. Aku tunangan Direktur MU Qincheng.
Coba panggil MU Kinceng ke sini kalau tidak percaya. Oh. Ternyata tunangan direktur kami. Selamat datang, Tuan Muda. Nanti. Kubilang direktur MU naikkan gajimu. Woi. Kamu kenapa sih? Sudah kukatakan, aku tunangan direktur kalian. Mazi Berani a l'angiacu. Kamu pikir kamu kaya raya? Kira-kira bos konglomerat itu bapamu? Apa kamu menjara? Dewa perang harus bawa mobil mewah, ditemani rombongan pria berkacamata hitam berdat, lalu sujud memanggil naga raja gitu? Kebanyakan nonton drama konyol ya? Mau merayu direktur kami? Muka sendiri lihat di cermin dulu. Berani-beraninya. Dengan penampilan semrawut begini, pergi sana. Kalau tidak, akan kupaksa kamu pergi. Kamu, mau ngapain? Berani buat keributan di grup MU. Bisa kau dapat masalah besar. Aura Rosekinus Suram. Akan bangkrut besar-besaran. Siapa yang berbuat owner di sini? Berani-beraninya buat ribut di sini, Tuan Hu sudah datang. Si kampungan ini mengaku tunangan bos MU. Diusir tetap tak mau pergi, nempel kayak koreng. Tunangkan, dia bilang tunangan Kinceng. Kalian percaya? Hahaha bener tuh, baju aja nggak pantas. Lihat bajunya Kumel. Cocok disebut Udi. Bung mau ngegombal, setidaknya merapikan penampilan dong. Bajumu kayak gelandangan, malu-maluin datang ke sini. Kamu siapa lagi? Dasar anak kemarin sore, Tuan kami ketua kamar dagang Jiang Cheng, Putra Hu Yun Hai. Tuan Hu konglomerat, bukan seperti yang gak pantas, minggir sana. Jangan di sini, laba-laba mau makan angsa, bikin jijik tuan kami. Tu as Nouya. Sebaiknya kau. Pergi Secaran. Jangan cari masalah. Aura Mukelam. Telingamu penuh garis hitam. Ari Iniakan Selaka. Waduh. Dasar sampah. Berani ramal nasib. Tuan Hu, nggak pantas. Pergi. Jangan halangi jalan Tuan Hu. Aku cari tunangan. Ngapain dengerin lo? Mimpi kali ya kau? MU Kinceng CEO Grup MU. Orang paling top di Jiangcheng. Mana mungkin tunanganmu? Ne ambil duit ini. Belok kiri ada kelab malam. Tunangan aslimu, jadi penghibur di sana. Cepetan. WK. Baik, akan kukabarkan ke MU Kinceng. Kalian ini mengatakannya penghibur. Kau sengaja carry mati ya? Hari ini ku buat kau mati tanpa penyesalan. Patahkan tangan kakinya sekarang. Cepat. Serbu. Sudah ketemu orangnya? Belum, kami sedang berusaha. Satu orang saja tak bisa ditemukan. Untuk APA kau ada? Nyonya MU, orangnya ketemu. Di mana? Di lantai bawah. Sekarang giliranmu. Kau jago bela diri ya? Dasar anak kecil. Kaisar Bawah Tanah Jiangcheng. Zuoshan adalah ayah angkatku. Dia master tingkat Grandmaster. Kalau kau berani sentuh aku hari ini, kau takkan bisa keluar Jiangcheng. Kalau aku mau keluar Jiangcheng, Zushin pun harus angkat tandu untuk... Berani menghina ayah angkatku. Hari ini akan kutunjukkan padamu wibawa macan Kaisar Bawah Tanah. Halo ayah angkat. Ada yang menghina ayah di sini. Dia sebut ayah sebagai kucing gunung. Bilang kalau dia keluar Jiangcheng, ayah harus angkat tandu untuknya. Kurang ajar sekali. Aku segera ke sana. Dasar kau. Nanti ayah angkatku datang. Tamat riwayat. Ada yang buat masalah di pintu masak. Segera bantu kita. Habis dia. Berhenti. Nyonya Mew. Dia cuma bikin ulah di sini. Diusir tetap nggak mau pergi. Dia bahkan berani bilang, dia tunangan. Kau. Cincin, lama tak jumpa. Ini untukmu. Sudah berapa kali ku bilang, Pangeran Hu? Jangan ganggu aku lagi. Dan panggil aku dengan nama. Atau Nyonya MU. Kinceng, aku tahu kau sedang mengujiku. Tapi harus ada batasnya. Bertahun-tahun, aku sudah berbuat banyak untukmu. Masih belum bisa menyentuh hatimu? Pangeran Hu. Berapa kali harus kutolak? Baru kau berhenti? Justru karena aku pantang menyerah, maka aku tetap konsisten. Hentikan akal-akalanmu itu. Perbuatanmu di luar sana. Bikin muak mendengarnya. Apalagi, aku sudah punya tunangan sekarang. APA. Ini tidak mungkin. Aku benar-benar membuat tunangan direktur MU marah.
Maaf, Bang. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku menyesal. Aku menyesal. Suka menjilat. Memanfaatkan kekuasaan. Tidak pantas di grup MU. Pergi dari sini. Jangan. Direktur MU. Direktur MU. Aku salah. Jangan pecat aku. Sudah kubilang sebelumnya. Kuakan Rugi Bezar. Tidak percaya. Bawa dia pergi. Berhenti. Tuan Hu. Aku menghukum staf perusahaan. Ada urusan denganmu? Tentu ada. Dia membantuku memberi pelajaran pada pria ini hingga dihukum. Jika karena dia kehilangan pekerjaan, aku tidak akan tenang. Ah iya. Ayah. Ayah. Tuan Hu, tolong bantu aku. Dia tunanganku. Tak akan kubiarkan siapapun mengganggunya. Dia benar tunanganmu? Kau kan direktur grup MU. Jika cari tameng, paling tidak cari yang layak. Lihat penampilannya, baju saja tidak pantas. Siapa percaya ini tunanganmu? Kami punya surat pernikahan sebagai bukti. Suratnya mana? Tunjukkan dong. Ada di rumah. Berarti tidak ada. Siapa bilang tidak ada? Diamlah kau. Sudah kubuktikan. MU Kinceng, kau harus perlakukan aku begini? Baik. 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 Hari ini aku habisi dia. Buat dia sengsara. Wah, berani mulai berkelahi? Baik. Marie Culia. Gaya berantemmu seperti apa? Aku tak mau lawan orang kasar sepertimu. Nanti ayah angkatku datang. Kau akan kuhancurkan. Aku malah takut ayah angkatmu datang. Kau akan lebih babak belur. Bangsat. Ayah angkat Tuan Hu. Raja Bawah Tanah Jiangqing. Macan gunung pilihan dewa perang. Kakek macan satu jari bisa menghancurkanmu. Baka. Sebenarnya kau berlutut, bersujud sampai berdentum. Potong sendiri lenganmu, lalu minggat dari Jiangqing. Aku mungkin bisa memaafkanmu. Kalau tidak, yang menantimu adalah bencana besar. Hu Hauren, jangan sok jagoan macan gunung. Jangan kelewat batas. MU Kinceng, masih tak mau mengalah? Bertahun-tahun aku berkorban untukmu. Kau malah carry orang Yudik. Untuk mempermalukanku, hari ini aku akan hancurkan dia. Lalu giliranmu. Dulu nasibmu hanya suram. Sekarang sudah ada pertumpahan darah. Dasar keparat. Kuzebek mulutmu. Ku cabut lidahmu. Mulut siapa mau kau sobek? Lidah siapa mau kau cabut? Tuhan ayah akhirnya datang. Ini anak muda yang menghina Anda, berkata kasar, dan mempermalukan Anda. Benar, Tiger Yi. Anda harimau gunung, yang ditunjuk dewa perang. Bagaimana bisa dihina oleh orang kampung takdai kinal ini? Seperti ini. Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal. Biar dia tahu Tiger Yi tak boleh dihina. Dewa perang tak boleh dihina. Tuhan ayah tahukah Anda? Dia berani mengatakan, Anda harus menggotongnya. Ini tidak bisa ditoleransi. Potong saja lidahnya. Dia baisi salamenya. Hotong, bangsat, brengsek. Mengapa Tuhan ayah pukul saya? Kurang ajar. Tak tahu diri. Berani di hadapan Tuan Ye. Menggonggong seperti anjing. Tuan Ye mau saya menggotongnya. Itu kehormatan bagi saya. Tuan Ye, dia menghina Anda. Bagaimana hukuman yang ingin diberikan? Saya setuju. Tuhan ayah, dia siapa sebenarnya? Diam. Mulai hari ini, hubungkan kita putus. Saya bukan ayah angkatmu lagi. Langit Maha Pengasih. Hukuman ringan saja. Seret dia dan patahkan kakinya. Tuhan ayah. Tuan Ye, aku salah. Ampunilah. Tuan Muda, aku bersalah. Aku salah. Tuan Muda, aku salah. Aku salah. Aku hilaf. Siapa yang kau panggil Tuan Muda? Jangan panggil begitu. Kau bukan lagi karyawan keluarga MU. Cepat jangan muncul lagi di hadapanku. Buang dia keluar. Aku bersalah. Shen Liu Limana. Ah, dewa perang. Pergi cari hantu Asura. Luo Feer Mana. Dia lari ke mana? Kenapa hanya memikirkan dia? Aku ada urusan penting. Nyonya Mew. Dunia bawah tanah ini. Ada hantu Asura. Mau menjebak kalian semua. Setelah kakek Ye tahu kabar. Yang pertama langsung datang cari Nyonya MU. Terlihat Nyonya MU di hati kakek Ye. Paling penting. Ini tak terucapkan betapa pentingnya. Benarkah? Ah, iya. Benar. Baiklah. Luo Fair mesaktim. Dia tinggal di markas tim. Aku sendirian di rumah. Ngomong-ngomong, kapan pulang bersamaku? Aku harus tangkap hantu Asura.
Kalau tidak kalian bahaya, aku pergi dulu. Nyonya MU, aku juga pergi. Duh kalian berdua. Ah, Hei Kekek. Kita pergi begitu saja? Tidak takut terjadi apa-apa? Aku baru merasakan, ada beberapa ahli bela diri. On tue Azura attaquant Berani. Sekarang, justru Luo VR dalam bahaya. Lalu kita harus bagaimana? HMPH, aku punya cara. Qin Cheng belum menemukan suami. Dia tak akan menemukan suaminya. Tidak memberitahuku. Makan sendirian saja. Tak semudah itu. Siapa itu? Waktu itu Su Xingniao kubebaskan. Kini kau jatuh di tanganku. Setelah kuambil kekuatan surgawi, bisnis Asura Cakra ini akan sempurna. Nanti akan kubuat si brengsek itu menangis berlutut di hadapanku. Wahahahahaha. Kenapa kau di sini? Sudah lama menunggumu. Kau tahu aku akan datang? Untuk melawan Shen Liuli. Curan Pangalaman, Conglomeramu, Ada Alibela Dirieba, Makanya kau mengincar. Luo VR. Dasar anak muda, kipringgakin kau. Aku adalah orang yang tak bisa kau langgar. Aku ingin tahu. Latar belakang hebat macam apa yang kau punya? Guru Utama Tiamingfu. Akula Murid Udamania. Tekatkan. Haha. Sudah kubilang aku, tak boleh kau langgar. Pantazan Ko Somnamna. Ternyata karena status. Kalau kau patuh, bantu bawakan 2 kekuatan suci lainnya. Setelah latihanku sempurna, melebihi guruku, jadilah guru utama, kemewahan dunia. Akan kita nikmati bersama. Jalan iblis berubah menjadi langit. Hari ini kau akan mati. Berani kau membunuhku? Menegakkan keadilan. Mambersikan Ketida Kadilan di Istana Takdir. Melarikan diri. Kabar. Apa yang terjadi? Jangan buang waktu. Aku sudah menyegel tempat ini. Kau tak bisa kabur. Sebentar. Seni darah tersembunyi. Murid d'Istana Takdir Ternyata. Memplajari ilmu sesa. HEI. Haha. Sayang. Jangan kabur lagi. Mereka galak. Aku tidak galak. Aku yang paling lembut. Ya, kau memang lembut. Bisa lepaskan dulu? Tidak. Kalau aku melepas, kau pasti kabur. Sayang, akhir-akhir ini tidur malam, jadi tidak nyenyak lagi. Peluk aku saat tidur. Boleh kan? Kita Sepaka Anya Memeluk. Tidak ada yang lain. Tentu saja. Sayang, jangan lari lagi. Yi Yun Bejingen. Memaksaku pakai seni darah tersembunyi, menghabiskan puluhan tahun tenaga. Jika tak balas dendam, aku bukan manusia. Sayangnya, wanita ini seharusnya, setelah aku dapatkan harta suci, berguna nanti. Sekarang untuk pulihkan lukaku. Terpaksa dipakai lebih awal. Hauran. Segera temui aku sekarang. Di sini. Nona Luo Fair. Kukira kita sahabat. Kau malah tidur dengan suamiku. Itu suamiku. Ya sudah. Kita cari. Ye Yun dulu baru bicara. Minggir. Ya ampun, celaka. Mana Ye Yun? Kau. Kalian kok datang? Katanya di mana dia? Dia sudah pergi. Kalian ngapain saja? Aduh, ini kan pertanyaan retoris. Laki-laki dan perempuan sendirian, tidur sekasur, mau ngapain lagi? Dasar Yiyun, aku akan membunuh. Jangan sembarang bunuh orang. Lagi pula aku sudah memakainya. Kau.
Untuk menghindari wanita-wanita galak itu, aku sampai lari ke bagian barat kota. Astrologie. Seharusnya tak bisa dilacak cepat. Sembuhkan penyakit langka. Hasil terjamin. Zeni. Kau tak mungkin percaya. Dukun palsu begini punya keahlian. Aku tak bisa diam saja. Lihat ayahku menunggu mati. Apapun caranya, akan kucoba. Bukan sudah kubilang? Asal kau setuju permintaan Tian Wu, dia akan selamatkan ayahmu. Bicara muluk, ternyata kawinkan aku dengan Wu. Banyak dokter ahli di dunia. Aku yakin pasti ada yang bisa sembuhkan ayah. Jangan naif. Penyakit ayah dokter pun tak bisa. Kau kan anak berbudi? Masa sekarang mau menyerah saja? Zeni. Kau benar-benar bisa obati semua penyakit? Tubuh jalan surga. Sial. Ini praktisi seni misterius. Wadah kultivasi yang didambakan. Aku bertanya pada, bisa sembuhkan penyakit atau tidak? Ah, bisa. 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 Bisa? Pasti bisa sembuh, Nona. Hari ini kamu beruntung. Baru buka praktik hari ini. Penyakit apapun. Cuma 1 juta. Yeyun. Lagi-lagi si bajingan kecil ini. Wah, Tuan Hu. Kebetulan. Bisa ketemu di sini. Kebetulan apanya? Kemarin kau suruh harimau patahin kakiku. Baru sembuh susah payah. Belum kupukul kau. Perani mesak wilayah berat. Ini daerah kekuasaanku. Ko ini. Tak tahu terima kasih. Kalau bukan kusuruh Wang Hu pelan. Dia sudah bunuhku. Sekarang kebunuh kau. Sudah, berhenti berantem. Hek. Aku tak peduli konflik kalian. Dia bilang bisa sembuhkan ayahku. Tapi sekarang dia bilang bisa sembuhkan ayah. Jangan ganggu dia. Zeni. Dia cuma parasit MU Kince. Hidup nempel di keluarga MU. Jangan percaya dia. Pasti sudah diusir dari keluarga MU. Sekarang menipu di sini. Kok bisa seenaknya? Sebutku penipu? Awakin apa? Wahahaha. Karma datang cepat juga. Benar ada petir. Hukumannya datang cepat juga ya. Sekarang musim hujan dan petir. Petir itu hal biasa. Kau pikir kau yang mendatangkannya? Bahkan jika kuakui, kau tetap tak percaya. Omong kosong. Dia bahkan tak tanya, penyakit ayahmu apa? Langsung minta 1 juta. Masih bilang bukan penipu? Justru ini bukti. Keahlian medisku tinggi. Di tangan, apapun penyakitnya. Cukup 1 butir obat. Langsung sembuh. Kau pikir ini jualan obat dewa ya? Bisa dibilang begitu. Dengar omongannya. Ada kebenarannya? Orang seperti dia. Kau berani minta tolong? Sudah. Aku bisa nilai sendiri. Tuan ya. Kau tak main-mainkan? Jika tak percaya, tak usah buang waktu di sini lagi. Baik, aku percaya. Asal kau bisa sembuhkan ayahku, ku beri 2 juta. 2 juta? Deal. Ayo mulai. Dengan cara apa kau obati? Ini kok seperti kotoran? Ini peyel sakti bunglue. Yang sangat ampuh. Jika diminum, mayat pun bisa bangkit dari peti mati. Kau mempermainkanku. HMPH. Nonahu jika tak percaya, pasien bisa minum ini dulu. Kalau berhasil, baru bayar. Kamu kinol saya? Tidak, tapi saya bisa meramal. Saya juga tak. Ayahmu sakit parah. Pukul 2.18 dini hari, 3 hari lalu. Lalu tidak sadarkan diri. Persis seperti itu. Sekarang percaya saya? Zeni, kamu gila ya? Kamu sengaja ingin membunuh ayahmu? Saya bisa coba. TAPI, kamu harus setuju. 1 syarat. Katakan. Ikut saya ke keluargaku. Jika ayah saya benar sembuh olehmu, 2 juta langsung saya beri. Jika gagal, Bunuh saja saya. Temani tuan mati. ayo ikut saya. 2 juta senaknya saja? Sodarau. Kamu ada aura sial. Akan ada. Benkana berdara. Hati-hati. Hush, keluarganmu juga sial. Mau cari dia, minta ramalan. Ayo pergi. Cepat pergi dari sini. Tuan Wu, Kewat. Sinyi cari dukun palsu untuk obati ayahnya. Tenang, kutukan bulan milikku. Tak ada yang bisa pecahkan. Dukun palsu, ingin selamatkan Hu? Mimpi. Ye Yun tak menyangka, di kota ini, selain harta karun, ada tubuh spiritual alami. Setelah saya dapatkan dia, posisi Master Tian Ming Fu,
akan jadi milikku. Hahaha. Dr. Wu, bagaimana kondisi ayahku? Penyakit Bapak Hu. Aku sudah menggunakan semua cara. Bahkan tak bisa menemukan penyebabnya. Sangka memelukan. Tak apa, kau sudah berusaha maksimal. Ini orang yang kubawa dari luar. Qian, Yang Kundeng. Dia bisa menyelamatkan ayah. Anak muda ini. Gurumu tabib ternama siapa? Guruku bukan dokter. Sebut nama pun takkan kau kenal. Bodoh, bukan dokter mau mengobati? Siapa bilang bukan dokter? Tak boleh mengobati, aku bisa. Nona Hu, kita tak boleh terburu-buru cari pengobatan. Orang ini jelas-jelas penipu tak berilmu. Jika kalian bilang ayahmu sudah tak tertolong, kenapa tak ku coba? Kau bicara mudah, Bapak Hu sudah kritis. Jika kau terus diganggu penipu seperti ini, bisa-bisa dia langsung tewas. Bagaimana jika aku salah? Hah, seumur hidupku berpraktik, tak pernah melakukan kesalahan. Kau anak muda. Berdasarkan APA, meragukan diagnosisku? Berani bertaruh? Apa ini? Aku adalah sage pengobatan tersohor, dokter terhebat di Lianjiang. Sun Xiuan, semuanya adalah muridku. Berdasarkan apa kau berani bertaruh denganku? Oh, jadi si kakek San itu muridmu ya? Aku pernah bertemu dia. Tidak istimewa. Jika kau benar sage pengobatan, selamatkanlah nyawanya. Aku sudah bilang, penyakit Tuan Hu ini tak ada yang bisa sembuhkan. Sudah jelas kau tidak kompeten. Masih larang orang lain mengobati. Inikah etika kedokteranmu? Kau. Ya ampun, berhenti bertengkar. Karena kau sudah datang. Periksa dulu ayahku. Apa penyakitnya sebenarnya? Baru aku putuskan mau memanggil. 3 hari ku periksa denyut nadi, tetap tak temukan diagnosanya. Anak kecil belum berjenggot ini, mana mungkin bisa menegakkan diagnosis? Lagi-lagi kutukan gerhana bulan ini. Wu Tianqiong baru saja kukalahkan dengan parah. Mungkinkah dia mengincar tubuh spiritual alamiah? Bersiap menggunakan Uxini. Sebagai media penyembuhan? Tidak bisa. Dasar hantu gentayangan ini. Harus kita tuntaskan segera. Tak bisa melihat masalahnya? Lain kemana kau menyelesaikan air? Aku tahu penyebabnya. Apa alasannya? Apa sebenarnya yang terjadi pada ayahku? Ayahmu sama sekali tidak sakit. Ini omong kosong belaka. Napas Tuan Hu sudah sangat lemah. Masih bilang dia tidak sakit? Karena ini bukan penyakit, tapi kerasukan roh jahat. Nona Hu, jangan dengarkan omongannya. Dia jelas-jelas penipu alang. Coba ingat-ingat baik-baik. 3 hari lalu, apa ayahmu pernah bertemu praktisi metafisik? Apa itu praktisi metafisik? Biksu, pendeta Tao, semacam itu. Jangan-jangan dia? Siapa yang ditemui? Cepat katakan. Sudah cukup, bocah. Berhenti berakting di sini. Ya. Apa yang kau lakukan pada tabib Wu? Santé, dia tidak akan mati. Hanya perlu diam saja. Ayo cepat katakan siapa yang ditemui. Itu ada seorang pendeta bernama Wu Tianqiong. Begini ceritanya. 3 hari lalu, Hu Haoren membawa seorang dukun bernama Wu untuk cek feng shui di rumah. Setelah mereka pergi, ayahku langsung jatuh sakit. Ternyata dia pelakunya. Master Ye, kenapa ayahku? Apa benar dia? Kina Santet? Sekarang kau percaya? Kau pakai jurus pengganti gerak. Masa aku tak percaya? Benar. Ayahmu memang disantet Wu Tianqiong dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Tinggal 24 jam lagi. Tolong selamatkan ayahku. Tenang saja, memberantas kejahatan sudah tugas wajib. Selain itu, dia menyiksa ayahmu untuk memaksamu menyerahkan sesuatu. Dan harus dengan sukarela. Minta sesuatu dariku? Begini. Sulit dijelaskan singkat, tapi tenang saja, aku pasti selamatkan dia. Terima kasih Master Yi. Jangan buru-buru, ada hal lagi yang kubutuhkan. Minta tolong padaku? Tuan. Berhasil. Jangan panik. Pelan-pelan saja. Boris. Hu Xinyi menelepon saya. Bilang ayahnya sekarat. Dia setuju syarat-syarat Tuan. Sekarang tolong ke rumahnya. Selamatkan ayahnya. Manusia biasa. Berani melawan sesepuh? Akhirnya tetap menyerah juga. Hahaha. Selamat, Tuan. Keinginanmu terkabul. Setelah aku menikahi Hu Xinyi, harta keluarganya jadi milik. Terima kasih, Tuan. Nyonya Hu, akhirnya sadar juga ya? Ini patut dirayakan.
Asal Bapak bisa selamatkan ayah, aku mau menikah. Sepupu, aku kan sudah bilang? Kalau mau selamatkan paman, harus cari Master Wu. Kamu masih percaya pada Yeyun? Si Penepu Yulang ITU. Apa katamu? Nama bocah itu apa? Ya, Yeyun. Dulu aku lihat di barat kota. Bocah ini merusak rencanaku. Ilmu rahasia darah. Kenapa ini? Jean Gambu en Tenaga. Jurus yang sama tak mempan. Guru, tolong aku. Siapa yang berani melukai muridku? Aura ini terasa familiar. Apakah ini pemimpin Xiao Tianmingfu? Kau sudah tahu identitasku. Segera sujud dan bersujud. Lepaskan muridku. Taukako. Dia menyalahgunakan kekuatannya di dunia untuk berbuat kejahatan. Itu urusan internal Tianmingfu. Aku sendiri yang akan menghukumnya. Orang luar seperti kau tak berhak hamper. Baiklah, kalau begitu, Tianxi, bawalah dia dan didiklah baik-baik. Tak Kuzanka. Xiao Tianmingfu sudah sampai pada tingkat tak bisa bedakan benar salah dan arogan seperti ini. Master Ya, kenapa kau biarkan dia pergi? Bagaimana jika dia? Tenang, aku sudah punya rencana. Ini kesempatan bagus untuk memberantas Xiao Tianmingfu sampai tuntas. Guru, mohon adil untukku. Anda harus membela saya. Yeyun ITU. Tahu saya murid Anda, tetap berani menyerang. Ini jelas merendahkan. Hubawan Istana Tianshi. Yeyun si brengsek itu, sama sekali tak menghormati. Yang mulia, Guru, dasar durhaka. Kau berbuat jahat di kaki gunung. Sampai aku harus turun tangan. Istana Takdir, tak butuh sampah sepertimu. Hari ini aku bersihkan aib ini. Ampun, Guru. Jangan bunuh saya. Saya menemukan harta suci di bawah gunung. Saya sengaja datang untuk melapor ke sini. Di mana harta suci ITU? Ada di 3 wanita. Mereka adalah Tuninggan Yiyun, TAPI. Awalnya ingin membawa harta itu untuk guru. Sayangnya saya kalah darinya. Apa latar belakang Yeyun? Dari aliran mana? Saya tidak tahu pasti. Mungkin kultivator liar. Istana Takdir adalah induk semua sekte misterius. Semua aliran harus tunduk pada kami. Cultivator liar. Berani menghina Istana Takdir? Bagaimana jika guru turun gunung untuk menghajar Yeyun? Untuk Buddha hina? Tak perlu aku turun tangan. Kuberikan dekrit suci ini. Fana dia. Lalu bawa ketiga wanita itu. Ke sini, sayap. Ya, Shifu. Bawa HP dong, mencarimu sampai. Aku lewati 3 gunung. Shaifemil, sedang dihukum papan cuci. Dia tidak bisa dengar. Ah, ini kan Shiboni yang tercantik, yang baik hati ini. Xiao Yunyun Ada perlu APA, calon istri yang Shiboni yang kenalkan. Kamu puas tidak? Soal calon istri, bicarakan nanti saja. Hari ini aku datang karena ada urusan penting. Urusan APA yang bisa membuat Xiao Yunyun kesulitan? Kalau ada masalah, coba ke Xiao Tianmingfu. Ini tentang Xiao Tianming. tempat Shifu naik ke langit. Sekarang merosot. Begini keadaannya. Shibonian. Haruskah kita? Bubarkan Xiao Tianmingfu. Lupa prinsip AWOL. Perilaku menyimpang. Buang saja. Bec Shibonian. Aku tahu harus berbuat apa. Xiao Yunyun. Shibon yang mau minta tolong. Anak kecil Yanjen. Aku yang rawat sejak kecil. Kalau bisa, bayarkan dia hidup. Ok. Lawang ada apa? Tuan, Direktur MU dan Nona Fair, diculik Gue Shilua. Aku juga terluka. Dia mau adakan rapat hukuman surgawi untuk membunuhmu. Baik, aku paham. Aku segera pulang. Lain kali lagi. Aku harus menyelamatkan mereka. Ayah. Fei Er. Ayah. Tolong aku. Miu Kong Yuan.
Apa maksudmu ini? Lepaskan putriku sekarang. Tuan Luo, tenanglah. Aku justru sedang membantu kalian menyelesaikan masalah besar ini. Jangan membuat keonaran di sini. Lepaskan mereka sekarang. Hadirin sekalian, tujuan pertemuan ini adalah mengumumkan ke seluruh Jiangcheng, Ye Yun melukai murid guru surgawi dan menghina istana takde. Atas perintah Ketua Istana, kami akan menghukumnya dengan hukuman surgawi. APA. Berani melawan istana takde, dasar nekat. Sayangnya MU Kincing dan bintang populer Luo Fei yang bernengen dengan Yi Yun akan ikut menanggung akibatnya. Ini mustahil. Yi Yun yang tuningkan Fei bukan ahli waris guru surgawi. Apa yang sebenarnya terjadi? Keponakanku, katakanlah, di mana Ye Yun bersembunyi? CIH. Membantu penguasa kejam, nasibmu akan berakhir buruk. Masih berlagak seperti CEO? Mulai hari ini, akulah CEO grup MU. Sedangkan kau akan jadi persembahan untuk Gunung Suan Kong, persembahan ke istana takde. Ye Yun takkan membiarkanmu menang. Benar, suamiku pasti akan datang menyelamatkan kita. Dewa turunkan perintah eksekusi Ye Yun. Masih berani muncul? Mungkin bersembunyi di sudut gelap sambil gemetar ketakutan. Omong kosong. Ye Yun adalah penerus dewa. Kekek. Yi Yun turun dari Shenkong. Membawa surat nikah, pasti penerus dewa. Lepaskan cincin sekarang. Tua bangka, perkataannya kau perkaya? Lihatlah, ini titah langsung dari dewa. Tidak, ini mustahil. Pasti ada kesalahan. Kakek sudah tua, saatnya lengser. Dengan si penipu ini, kau mudah tertipu. Bagaimana kau bisa mengatur grup MU ini? Dan kamu, Tuan Luo, menikahkan anak ke penipu, hingga membuat marah istana takder. Kau takkan luput. Apa ini benar salah? Kalau budget keluarga Luo akan celaka besar. Haha, kakmu, aku tadi terlalu emosi. Jangan dipikirkan ya. Sudahlah. Saud era Luo, cepat nasihati putrimu. Beri tahu lokasi Ye Yun. Cepat katakan, di mana Ye Yun bersembunyi? Kamu mau membunuh seluruh keluarga kita? Ayah, bukan begitu. Ye Yun benar penerus Dewa Langit. Diam. Perintah Dewa Langit. Sudah jelas tertulis di sana. Masa bisa palsu? Kalau Ye Yun tak bersalah, kenapa bersembunyi? Kesabaranku ada batasnya. Kalau masih tidak mau bicara, lokasi Ye Yun. Jangan salahkan aku nanti. Apa maksudmu? Dewa Langit memerintahkan, bawa kalian ke Gunung Shenkong. Tidak spesifikasi hidup atau mati. Kau. Nona kedua, hahaha, kamu hidup dari kecantikan. Jika ku coret wajahmu, Beraninya. aku dilindungi Dewa Langit. Di dunia ini, apa yang tak berani kulakukan? Kalau tidak beri tahu lokasi Yun, aku mulai menghitung. 5, 4, 3, 2, 1. Nous conjurons. Siapa beri kau nyali? Berani Ganga Kekaziku. Suami Ye Yun. Bocah, berani sekali kau datang ke sini. Lihatlah, rapat hukuman langit ini sengaja dibuat untuk Akulah sang langit. Siapa Berani Mangukumku? Kong Yuan. kau. Nous conjurons. Sudah kuperingatkan. Kalau tetap jahat, Hukuman akan datang. Kau lukai murid guru langit, bermodal jadi ahli warisnya. Niatmu jahat, harus dihukum mati. Perintah guru langit ada di depan. Suja dan tera menghukuman. perintah apaan? Buat lab WC pun kotoran. Aku tak mau ribut. Suruh bosmu keluar. Keterlaluan kau ini. Sudah hina balai langit, masih berani sombong. Kira Jiangsu tak berdaya, tiru ahli waris guru langit, tipu toko koda, kurang ajar, pasti tewas. Pana. Dengar tak bocah? Kau sekarang seperti tikus di selokan. Tuan Wu tak perlu turuan. Ludah kami saja bisa tenggelamkanmu. Sudah lama kutunggu. Tuan Wu tak muncul-muncul. Jangan-jangan takut? Ya Yun, lihat yang asli. Sujudlah. Bocah brengsek. Aku kan sudah bilang, jangan melawanku. Sekarang tahu rasa salahnya? Dazar tu kang lupa. Masih berani nantang lagi? 2 kali kabur ketakutan dari masih berani muncul lagi? Aku murid utama Tian Mingfu. Kau berulang kali melawanku. Kini aku punya surat suci guru besar. Lihat bisa sombong sampai kapan.
Murid Tian Ming Fu. Boleh seenaknya memperkosa dan membunuh? Semnamna Shitu. Kurang ajar. Tuan Wu adalah ahli spiritual. Mana mungkin melakukan hal semacam itu? Jangan asal ngomong. Fitnah Kiji. Benar atau dusta? Kau yang paling tahu. Y Akan. Gixuluo. Humph. Gui Zailuo. Murid guru besar adalah setan pembunuh. Puluhan kasus di Jiangcheng. Pembunuh pemerkosa ini, Gui Zailuo, adalah murid Tian Ming Fu. Ini mustahil. Bocah brengsek, kau takkan menang. Kau cuma bisa memutar balik fakta. Mengkekokkan kebenaran. Mencoreng nama baikku. Semuanya. Saya Wu Tianqiu, murid utama guru besar. Bukan seperti yang dia tuduhkan. Setan pembunuh itu. Benar, Tian Ming Fu itu suci, penjaga kebajikan. Tak mungkin punya penjahat seperti setan pembunuh. Pasti dia yang memfitnah. Berani mencemarkan Tian Ming Fu. Sungguh nekat. Bodohnya kalian semua. Sungguh tak bisa diajar. Jangan dengarkan dia. Omong kosong. Dia mengaburkan fakta. Cari alasan untuk kabur. Perbuatan Gui Xiuluo mirip dengan Tian Ming Fu sekarang, yang merampas persembahan untuk kultivasi. Berkurang ajar. Berani mencemarkan Tian Meng Fu. Guru besar memilih mereka jadi persembahan. Ini kehormatan besar. Banyak yang ingin tapi tak dapat. Saudara Luo, putrimu terpilih. Keluarga Luo pasti akan makin berjaya. Jadi keluarga terkuat di Jiangcheng. Benarkah? Ayah. Perkataan murid utama Grandmaster. Mana mungkin bohong? Ayah, jangan tertipu olehnya. Fei Er, cepat ke sini. Kakekmu pasti salah dulu. Yang punya ikatan nikah dengan bukan anak ini. Tidak, Ye Yun adalah penerus Grandmaster. Surat pernikahan tak mungkin salah. Kini istana takde turunkan dekret, mau menghukum mati dia. Bukankah fakta sudah jelas? Apa ayah ingin menghancurkan keluarga Luo? Tenang, ada aku di sini. Takada Yang Berani Ganggu Camus. Ada satu hal yang benar dari omonganmu. Aku memang bukan penerus Grandmaster. Karena aku adalah Grandmasternya. APA, dia Grandmaster? Mana mungkin dia Grandmaster? Ini tidak masuk akal. Kau Grandmaster? Apa yang terjadi? Benar. Bukankah kita punya ikatan nikah dengan penerus Grandmaster? Kenapa tiba-tiba jadi Grandmaster? Beberapa tahun lalu, aku sudah dapatkan Status Grand Master. latihan di Pulau Awan Su. Kini. Sudah pecahkan rantai 6 nafsu. Manjadi. Ketua Istana Takdir Berikutnya. Omong kosong. Berkata dusta. Grandmaster adalah yang terhebat. Dasar anak haram sepertimu. Pantaska. Tadi bilang penerus Grandmaster. Sekarang bilang Grandmaster. Ini dosa besar kau tahu. Ye Yun. Jangan bikin masalah besar. Aku tahu kau hebat. Tapi jangan hina Grandmaster. Benar suamiku. Walau Grandmaster Gurmu. Tapi kau tak berkanda tentang beliau. Tenang saja. Sebentar lagi, Mereka semua akan berlucu. panggilku kakek. Murid sang guru langit sudah ada di sini. Masih terus bertindak bodoh? Fei Er, cepat turun dari situ. Jangan ada hubungan lagi dengannya. Aku punya ikatan pernikahan dengannya. Maaf, aku tidak bisa menurut. Semua hadirin, Guru Ye Yun dan muridnya, dulu menggunakan cara curang, menipu keluarga Luo Ka, mendapatkan ikatan pernikahan palsu. Hari ini, aku Luo Qian yang umumkan, ikatan pernikahan itu dibatalkan. Ayah, kenapa kau bisa begini? Itu ikatan pernikahan yang kakek tetapkan. Hak apa kau untuk membatalkannya? Karena aku kepala keluarga Luo, untuk kemakmuran keluarga Luo, ikatan ini harus dibatalkan. Ikatan dibatalkan. Hanya akan menghancurkan keluarga Luo. Nasib keluarga Sukelihat sendiri. Itu hanya kebetulan. Dengan istana takde, keluarga Luo pasti makmur. Baik. Baik. Luo yang bijak tahu situasi. Keputusan ini sangat tepat. Asalkan Nona MU dan Nona Luo dikirim ke gunung, melayani guruku. Tapi harus bersih. Jangan mernah. Jangan ada ikatan pernikahan. Aku tidak mau batalin ikatan. Aku tidak mau ke Gunung Xuankong. Kakek bangke, tindakanmu ini bermaksud melawan istana takde, perlawanan era. Orang tua brengsek, cepat batalkan ikatannya, bawa MU kinceng ke gunung. Apalagi yang kau tunggu? Keluarga MU akan mencapai puncak. Semua tergantung langkah ini. Sayang. Si tua bangka, kalau kau tak mau bicara, aku yang akan bertindak. Hadirin, sebagai kepala klan MU, aku umumkan perjodohan klan Mu Yi Yun, dibedakan. Mu Tsong Yuan, kau tak berhak. Aku bilang berhak ya berhak. Kau sudah tua, istirahat saja. Tanggung jawab membawa klan MU ke puncak. Serahkan padaku. Bagus. Bawa mereka ke gunung untuk guruku. Guruku senang nanti. Klan Muakan dan klan Luo mendaki setinggi langit. Tak ada lawannya. Terima kasih Tuan Wu.
Klan Luo Sayap, pada Tuan Wu. Klan MU juga begitu. Membatalkan perjodohan suci. Tak takutkah kalian dihukum langit? Lanjut, Tian Ming Fu adalah langit itu sendiri. Aku lawan diriku sendiri. Chua brengsek. Kau regukan status murid utamaku. Akan ku beri pelajaran. Kau juga brengsek, perhatikan. Akulah Tian Ming Fu, murid utamanya. Apa ini? Apa yang terjadi? Kau benar murid Tian Ming Fu? Kau benar murid Tian Ming Fu? Apa aku yang salah? Dia memang murid Tian Ming Fu, tapi cabang kecil, bukan yang resmi. Wahahaha, dasar bocah. Sebut cabang kecil, sebut induk besar, bohong terus-terusan. Kau tidak tahu malu? Semua orang tahu, hanya ada satu Tian Ming Fu. Mana ada cabang besar kecil? Induk di langit, cabang di bumi. Meski satu aliran, beda bagai langit bumi. Sudah. Hila kau. Tadi bilang diri dukun langit. Sekarang jadi penerus Tian Ming Fu? Lalu tuduhku sebagai Gui Xiu Luo? Kau tidak bisa membantah. Setelah kubuktikan diriku murid Tian Ming Fu, jadi kau kehabisan alasan, lalu buat cerita cabang. Bizar Castle? Kau mengaku salah? Apa kesalahanku? Aku membunuh orang tak berdosa, latih ilmu hitam, Comment murid Tian Ming Fu. tapi juga Gui Xiu Luo sejati. Kurang ajar. Di saat seperti ini masih fitnah Tuan Wu, ini kejahatan besar. Pantas Dio kemari. Membalik fakta, tidak tahu malu. Tuan Wu, penggal dia sekarang. Mengarang cerita, pencuri teriak maling, penggal. Kabarkan fakta. Tidak mengaku salah. Penggal. Penggal dia. Penggal. Sudahlah. Buat pesan terakhir. Gaik si Yeluo. Apa permintaan terakhirmu? Zuashempu Raja Dunya Bawah Tanah. Dia yang ditunjuk dewa perang legendaris. Raja Bawah Tanah Jiangqing. Dia datang ke sini? Jangan main fisik. Saya bisa bersaksi, semua. Roh iblis itu, Wu Tianqiu. Murid guru langit palsu. Ini benar roh iblis? Ini mustahil. Saya jamin dengan nyawa. Dia memang roh iblis. Di Jiangcheng, saya lawan dia sebulan. Bakar jadi abu pun saya kini. Kalau murid guru langit, ternyata roh iblis. Berarti Yeyun telah bertindak benar. Censored wanita ITU. Yeyun menegakkan keadilan. Apa guru langit tahu? Pasti tidak. Kala tahu takkan perintahkan. Hukum mari Yeyun. Tapi langsung bunuh pengkhianat. Omong kosong. Kalian percaya dia, SI Raja Bawah Tanah ini, atau saya, murid resmi guru langit? Dasar kumpulan bodoh. Status Yeyun sebagai guru langit diakui langsung dewa perang. Mana mungkin palsu? Dua perang Benjamin. Masih ragu status TNU yang sebenarnya palsu? Dewa perang pelindung negara. Jasa tak tertandingi. Tak mungkin bohong. Saya buktikan. Dia bikin guru langit. Saya bisa membuktikan. Dia bukan master surga sama sekali. Susan Jao. Kau pengkhianat. Datang buat carry masalah. Saya datang untuk membongkar kebohongan memalukannya. Berdasar apa kau bilang dia bukan master surga? Ini buktinya. Yeyun, kau masih ingat ini APA kan? Tentu ingat. Ini perjanjian pernikahan kita. Keberuntungan besar kau hancurkan begitu saja. Perjanjian ini palsu. Kau sama sekali bukan penerus master surga. Apalagi master surga yang agung. Berdasar apa kau bilang perjanjian ini palsu? Karena di sini tak ada cap takdir. Benar tak ada cap tak. Lihatlah, bukti ada di sini. Dia penipu ulung. Tak ada cap takdir di perjanjian. Membuktikan kau bukan tunangan Yelyon. Karena di perjanjian kami, ada cap takdir. Susan Jao, kau tak layak untuk Yeyun. Kau bicara sembarangan. Dia siapa? Berkelas sama denganku. Peter Laoyuan. Kau Su Xingyao siapa? Layak disandingkan dengan tunanganku? Kau pikir siapa dirimu Su Xingyao? Bisa menyamai tunanganku? Hormat pada dewa perang. Kenapa dia dewa perang? APA. Dia dewa perang? Dewa perang, bukannya sudah bermerti sih? Jangan-jangan penerus dewa perang baru? Dia palsu. Dia komplotan Yeyun. Semua ini palsu. Susan Jao. Sudah kukatakan.
Jika kau lancang pada tunanganku lagi, akan kepenggol kau. Kalian semua membelanya. Bilang dia master surga. Tapi surat pernikahan ini darinya, tanpa cap takde suci. Bagaimana jelaskan ini? Chouk Saint-Jiao. Ko un jin ta ukenapa. Tak ada cap takde suci? Karena saat kau merobek surat pernikahan itu, semua ikatanmu dengan istana takdir langsung sirna. Cap takdir pain ikut le nia. Kau kembali jadi biasa. Kau bohong. Semua yang dimiliki keluarga Su, hasil kerjaku sendiri. Tak ada hubungannya dengan penipu seperti. Keluarga Su bangkit karena pernikahan takdir. Tapi kau merobek suratnya, sehingga jatuh kembali. Masih belum jelas? Tidak. Ini semua palsu. Semuanya kebohongan. Surat nikah palsu. Identitasmu sebagai master surga juga palsu. Benar atau palsu? Kau sendiri yang tahu. Yang benar takkan palsu, yang palsu takkan nyata. Kau memang licik. Memalsukan surat nikah. Menipu keluargamu, lalu keluarga Luo. Sekarang nona, supon kau tipu. Kucurigai keras kau, punya agenda tersembunyi. Kalau begitu sebutkan, apa tujuanku? Kau ingin mencuri harta suci. Hah? Karena kau ingin mencuri harta suci. Apa itu harta suci? Tapi dari namanya pasti sesuatu hebat. Pasti benda yang luar biasa. Kau tahu mereka membawa harta suci, lalu memalsukan akad nikah. Bisa curi diam-diam, rebut harta suci untuk diri sendiri. Ini rencana serakah. Nona Su berpikiran jernih. Menggagalkan tipu muslihat, merobek janji pernikahan. Kau menyimpan dendam, hancurkan harta suci Nona Su. Sungguh jahat luar biasa. Sekarang grup Su hampir bangkrut. Ini ulah kau. HMPH, harta suci ini awalnya pemberian guruku untuk para tunanganku. Ambi Lato Simpan. Semua hakku. Chouk Saint-Jiao merobek akad nikah. Maka harta suci ini tak perlu lagi tinggalkan untuknya. Kau. Hahaha, akhirnya mengaku incar harta suci. Setelah bicara panjang lebar, harta suci itu apa sih sebenarnya? Esensi energi kosmis terpadatkan. Orang biasa dapatkan keberuntungan melimpah. Praktisi dapatkan, tingkatkan kemampuan. Bahkan bisa jadi master surgawi. Sekuat itu. Kalau begitu, keluarga Mu dan Luo, ditambah Su yang hampir bangkrut, dulu bisa sukses. Karena pengaruh harta suci. Didukung energi kosmis. Pasti sukses. Kalian semua lihat, harta suci begitu misterius, bikin semua orang ingin. Dan kau yang berniat buruk. Benda sakti langit bumi ini. Bukan untuk pengecut seperti bisa memiliki. Hanya guruku, master surgawi yang layak. Kau bilang gurumu master surgawi. Tapi master sudah maha tak butuh harta suci lagi. Kenapa tunanganku dijadikan? Persambahan. Jangan-jangan. Guru Muini. Bukan master surgawi? Benar. Kalau sudah jadi guru langit, kenapa masih terobsesi dengan pusaka suci? Kikwali dia bikin guru langit. Atau pakai nama guru langit, untuk maksud jahat. Berkurang ajar, jangan kira jadi dewa perang. Boleh menghina guru langit. Jika guruku marah, dewa perang senior pun tak bisa meredakan amukannya. Akan kulihat. Kemarahan guru langit, sehebat apa nanti? Kaik si Luo. Kau memperkosa dan membunuh. Dosa besarmu tak terampuni. Hari ini kunyalakan keadilan. Madalah kau. Keluarkan dekret. Surat dekret guru langit di sini. Berani sentuh aku? Hahaha. Bagus, dekret guru langit ini. Bukti terkuat. Tuan Guru, murid guru langit sejati. Ye Yon penipu ulo. Tuan Ou, bunuh mereka. Baka. Dekret ini khusus untuk Madalah kau. Benar-benar surat dekret sesepuh. Aku sudah tahu dia palsu. Sekali lagi sesepuh datang. Sekali lagi penerus. Berkata penuh dusta. Penggal dia. Penggal. Lihatlah, bahkan roh jahat sekalipun tak bisa sembunyi di hadapan dekret. Puzaran Kanko. Lebih baik jangan pakai benda itu untuk lawan aku. Kenapa? Cekat. Kemana sombongmu yang dulu? Lanjutkan arogan. Begitu dekret sesepuh keluar, kau tak bisa kabur. Kunasihati kau, segera potong tangan kaki. Mungkin aku berbaik hati, mengampuni nyawamu. Bunuh aku juga. Dan aku. Fei apa yang kau lakukan? Jiaku mepenepu. Tak layak diperjuangkan. Ayah, aku percaya kakek. Takkan salah pilih tunangan. Kalian bertiga adalah persembahan pilihan guru. Bakti ke guru di gunung, itu takdir kalian. Untukmu, tak mau potong anggota badan.
hanya bisa mati. Shikakone Kapakeitu. Untuk lawan aku, ayo mulai. Aku akan berdiri di sini tak bergerak. Coba bunuh aku. Kalian minggirlah dulu. Tenang saja. Decrit Sesapul Arrogant. Hankurgen. Wah. Tuan Wu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa begini? Sayang, ini sebenarnya bagaimana mungkin? HM, daya tarikku memang besar. Aduh, seriuslah sedikit. Dia kena balik surat suci. Mustahil ada efek balik. Pasti kau yang main licik. Sudah kukatakan, gurumu hanyalah ketua kuil Tianming kecil, sepucuk surat suci kecil. Mana bisa melawan takdir, menyerangku seperti ini? Jadi Yeyunlah guru langit sejati. Yiyun guru langit? Ini. Guru langit semuda ini, bagaimana mungkin? Guru langit adalah orang terhebat. Kau si hina ini. Beresiko kau berani. Walau langit murah hati, tapi dosamu tak tertanggungkan, tak layak diampuni. Hari ini ajalmu tiba. Hahaha, kau berani membunuhku. Guruku datang saja nanti. Kau pasti binasa. Dengan hormat, undang guru. Undurkan diri menyambut guru suci. Langit bergerak bersama matahari dan bulan. Bumi mengokohkan alam semesta. Kekuatan aura ini luar biasa. Inikah guru langit itu? Inilah guru langit sejati. Guru, dialah si bocah ini. Dia ini memalsukan diri sebagai guru langit. Dia bahkan merusak dekret suci dari guru yang diberikan padaku. Guru Langit. Dia memanfaatkan kekuatan konsern MU untuk menekan grup Sukami. Bicara sembrono di sidang langit. Menghina Guru Langit. Sungguh keji tak termaafkan. Dosa menembus langit. Berani sekali kau. Berani menyiinji kedudukan guru langit. Masih tidak sujud di hadapanku? Yeyun lahir tanpa orang tua, hanya menyembah langit, bumi, dan selain itu, tak ada yang bisa membuatku tunduk. Apalagi kau. Bocah ini meremehkanku. Kau cari mati. Gelombang energi tak terhingga, mengendalikan kekuatan kosmik. Guru Langit. Aliran misteri sejati. Aliran ortodoks, Xianmen. Bagaimana? Lebih ortodoks dari teknikmu, kan? Bocah ini ternyata bisa menahan serangan pendeta langit. Dia ini siapa sebenarnya? Dengan tenangnya begitu. Terlihat sangat mahir. Mungkinkah dia juga seorang pendeta langit? Cap takde ada di sini. Mana yang asli masih perlu ditanya? Hormat pada pendeta langit. Hahaha. Yeyun. Sudah saatnya begini. Masih mau pura-pura? Yeyun, cap pendeta langit ada di sini. Jika kau bilang benar pendeta langit, coba tunjukkan. Cap pendeta langitmu pada semua orang. Barang itu memang tidak kumiliki. Tak bisa mengeluarkannya kan? Pendeta langit asli di sini. Kau penapu pencari ketenaran. Sudah tak bisa berpura-pura lagi? Yeyun, apa kau benar-benar penapu? Ah, Yeyun, cepat minta maaf pada pendeta langit. Kau can you read aliran ortodoks? Belia pasti memaafkanmu. tidakkah kalian bisa mempertahankan pendirian? Begitu cepatnya tak percaya padaku. Bukan tidak percaya. TAPI. Percaya atau tidak, Dangan Satu Perinta Dariku. cap pendeta langit di tangannya akan meledak seperti dekrit tadi. Encure Perkepin Keping. Yeyun, kamu sudah gila karena guru langit? Otakmu hancur. Masih bicara omong kosong di saat seperti ini. Anak Kessel kurang ajar. Cepat berlutut dan serahkan nyawamu. Masih mau menunggu apa lagi? Jika ingin membunuhnya, lewati dulu mayatku. Guru Langit, dia tidak sengaja berpura-pura jadi Anda. Mohon berikan pengampunan. Maafkan dia. Harta suci yang kau inginkan itu akan kami berikan pada. Lepaskan Yeyun, baik tidak? Guru, Merakala Bertiga, yang menyimpan harta suci dalam tubuh. Jika guru menguasainya, jalan kebenaran akan terbuka. Baik, usaha guruku tidak sia-sia. Tunggulah sampai aku mengambil ketiga harta suci ini. Aku mungkin akan langsung mencapai pencerahan. Hahaha. Selamat atas pencerahan guru. Selamat Guru Langit. Selamat Guru Langit. Kau berani merusak gelar suci, melakukan banyak kejahatan, menentang titah suci. Hari ini kau pasti mati. Sedangkan jandamu,
Akan ikut ku istana takdir untuk dihukum. Sebagai tebusan dosamu, Kau yang tak tahu malu, mencuri dengan paksa, tapi malah dibungkus dengan kata-kata mulia. Dangan Akapako. Memimpin dunia mistik, atau menyebut diri guru langit. Yiyun Kimahan, sudahlah, jangan lanjutkan. Baiklah. Jika kalian tak bisa bedakan benar salah, akan kubantu kalian. Astaga! Langkahnya menciptakan teratai. Ini tidak mungkin. Langit tak punya dua matahari, manusia tak punya dua penguasa. Kini kukutip mantra, membersihkan dan menyempurnakan. Ilmu sihir APA yang kau kenakan, Xiao Tianming Fu Telemerasak. Tak mampu lagi memikul tugas pendidikan dunia manusia. Aku hanya menjalankan hukum langit, mengambilnya kembali. Dia adalah guru langit. Kau adalah... Sangga. Guru lanjut. Yan Shen. Kota Udozamu. Kakak Ye, aku tahu salah. Aku benar-benar menyesal. Coba pikirkan baik-baik. Aku cuma mulut tajam. Paling hanya percobaan gagal. Hukumannya belum tentu mati, kan? Wu Tiongqiong. Kau bunuh orang tak bersalah, kejam tak berperi kemanusiaan. Hari ini kau harus dihukum. Hamba tak mengenali bahwa penguasa surga turun ke dunia. Mohon ampun, penguasa surga. Kobiarkan Muridmu Berbuaja. Seharusnya kau dihukum seperti Wu Tianqiong Demi Mangormati Nyonya Guru. yang membelamu. Hari ini hanya kuhapus kekuatanmu. Diusir dari istana takdir. Dilaran Mazu Gunung Xuankong Selamania. Terima kasih penguasa surga kasih ampun. Pengual. Tangkap kedua pengkhianat ini segera. Pergi. Semua sudah selesai. Aku harus pergi. Hei! Mau lari kemana lagi? Kau mau tinggalkan kami lagi? Sayang, kapan kita nikah? Aku ingin jadi permaisuri penguasa. Benar menantu. Kau memang, sudah kuduga kau bukan orang biasa. Ternyata kau penguasa surga. Dengar nasihatku menantu. Nikahi mereka bertiga, semuanya. Tidak bisa. Di zaman baru hanya boleh satu istri. Lebih itu melanggar hukum. Aku tak ingin seperti guru. Sangat menyedihkan. Pilih aku. Pilih aku. Apaan sih? Akila Yang ditunjuk Penyu Takdir sebagai menantu resmi. Kau harus menikahi Marika Kuma wanita Jalong. Ha! Susan Jao. Kau merobek surat pernikahan, merusak masa depanmu sendiri. Sekarang masih berani tanpa malu, memaksa Yeyun menikahimu. Benar-benar tak tahu malu. Kau tak punya hati, hina dan licik. Sayang, mereka berdua galak sekali. Mereka memukulku. Kau terlalu jelek. Mereka bertiga lebih galak dari Shinyangku. Sayang, aku hanya ingin membelah, makanya aku pukul dia. Jangan marah padaku ya, boleh kan? Sayang. Jangan dengarkan SI Munifik ITU. Akulah yang paling lembut. Aduh aku, lepaskan semua. Berhenti bertengkar. Sudah cukup. Yeyun hanya milikku. Menantu keluargaku. Aduh. Kakak Yeyun, ayahku bilang, kau penyelamat keluarga, aku harus menikah denganmu. Yeyun brengsek. Berani selingkuh di luar. Aduh. Inika Ujian Dunyawi. Guru. Tolong aku. Jangan lari. Tunggu. Berhenti.